Oke sobat, hari ini kita akan membahas tentang penembakan massal yang ada di Amerika Serikat. Penembakan massal di Amerika Serikat merupakan puncak gunung es. Ini adalah krisis kekerasan yang sangat serius di Amerika. Lebih dari 99% kematian akibat senjata di Amerika adalah penembakan massal. Setiap penembakan tentunya mengirimkan rasa sakit yang luar biasa kepada keluarga, kepada masyarakat. Setiap hari itu ada saja penembakan. Bahkan bisa dikatakan di sini datanya 110 kematian senjata api setiap harinya di Amerika. Ini tidak hanya termasuk dari penembakan massal, tetapi setiap hari ada penembakan. Setiap hari ada 110 kematian karena penembakan. Nah, di tahun 2009 sampai dengan 2020 sekitar 61% penembakan massal terjadi di rumah. 30% terjadi seluruhnya di ruang publik seperti di sekolah, di mall atau di bar. Beberapa waktu lalu di Uvalde di Texas itu ya, di SD, anak-anak SD pada saat belajar kemudian tiba-tiba didatangi oleh seseorang yang usianya itu belasan tahun, datang membawa senapan, masuk ke kelas langsung menembaki mereka. Sampai kurang lebih 21 orang yang tewas. Ada 3 guru dan yang lainnya adalah anak-anak kelas 2 SD. Nah, tingkat pembunuhan senjata di Amerika Serikat 2 kali lebih besar daripada di negara yang lebih yang maju seperti Amerika Serikat. Artinya apa? Di Amerika Serikat ini kasus penembakan itu 25 kali lebih besar daripada di negara-negara yang maju. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Salah satu penyebabnya adalah kemudahan kepemilikan senjata api. Sebagaimana kita ketahui, di Amerika memang ada undang-undang yang membolehkan orang untuk memiliki senjata api. Di amandemen kedua, orang bebas memiliki senjata api. Bahkan di dalam survei tahun 2019, sekitar 63% dari orang dewasa yang ada di Amerika itu memiliki minimal 1 senjata api. Bisa dibayangkan 63% yang menjawab itu memiliki senjata api. Lebih dari separuh orang Amerika itu memiliki senjata api. Bisa dibayangkan betapa banyaknya senjata api yang ada di Amerika itu. Dan ketika senjata api itu ada di tangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, maka bisa terjadi kecelakaan yang menyebabkan penembakan-penembakan itu. Terjadi tragedi yang luar biasa itu. Nah, apa sebenarnya motif dari penembakan-penembakan itu? Banyak sekali motifnya. Di antaranya adalah ekonomi, ada rasis, ada ketidakseimbangan psikologi gitu ya. Nah, di samping itu juga karena didorong oleh budaya mereka, gaya hidup mereka, pandangan hidup mereka, sehingga kestabilan emosi itu sangat rentan. Apalagi ketika di sekolah misalnya anak-anak yang remaja itu dibully, maka ketika dibully sampai ada dendam, kemudian dia punya senjata, bisa mengakses senjata api, maka dengan mudahnya dia akan membalaskan dendamnya itu dengan membabi buta menembakkan ke orang-orang yang dia inginkan. Ada di sekolah, ada di tempat publik, bahkan di hari Independence di Amerika 4 Juli yang lalu itu terjadi penembakan massal di sebuah festival. Nah, ini ya. Nah, apa itu kriteria penembakan massal? Kriteria massal adalah manakala ada penembakan lebih dari 4 orang korbannya, maka bisa dikatakan itu penembakan massal. Dan di seluruh negara bagian Amerika itu pernah terjadi penembakan massal. Ini ada data yang mencengangkan ya.
sini ketika penembakan massal itu terjadi. Nah, di sini ada data ini mengatakan tahun 2022 saja itu di bulan Januari ada 34, Februari 36, Maret 42, April 57, Mei 63, dan Juni 19. Jadi setiap hari itu ada penembakan. Ini penembakan ya, bukan hanya penembakan massal, tapi ini adalah data penembakan. Tapi penembakan massal juga lumayan besar. Dan ini bertambah dari tahun ke tahun. Nah, di Washington Post mengatakan 45 hari dari 150 hari yang terdapat yang tak terdapat kejadian penembakan. Sementara 70% dari 151 hari itu penembakan membuat gaduh warga di beberapa wilayah Amerika. Oke, mungkin itu untuk penembakan yang ada di Amerika. Nah, sekarang yang ada di Indonesia bagaimana? Jauh sekali menjomplang. Di Indonesia itu tahun 2022 terjadi di bulan Januari ada 3 penembakan. Februari ada 1, Maret ada 2, April ada 1. Ini datanya sampai di bulan April. Kemudian di perairan laut, di sungai itu ada 28%, di perumahan 20%, di perkebunan 14%, dan tidak ada datanya artinya di mana terjadinya itu tidak diketahui adalah 14%. Jumlah korban untuk di Indonesia ada 6, 3 jumlah tersangka. Nah, waktu penembakan itu rata-rata itu ada di pukul 14 atau di jam 2 siang, 28%. Yang lainnya itu rata-rata 14% itu ya di jam selain itu, di jam 1 malam, jam 6 pagi, jam 10, jam 3 sampai jam 00 atau jam 12 malam. Kalau tahun 2018 sampai dengan 2021 itu 2018 ada 1 kejadian, 2019 ada 7, 2020 ada 5, dan 2021 ada 12 kejadian. Jadi semakin hari semakin tahun semakin meningkat juga di Indonesia sendiri. Tahun 2021 kemarin 12 kejadian. Nah, sekarang yang lagi heboh adalah kemarin bulan Juli tanggal 8 ada penembakan antara polisi dengan polisi. Nah, bagaimana ceritanya selanjutnya, bagaimana akhirnya, apa yang terjadi, mungkin akan kita lihat di hari-hari mendatang. Mungkin ini aja, dan tetap berhati-hati, tetap waspada. Ada kejadian-kejadian yang tidak terduga di tempat kita masing-masing. Oke, wassalam. Ciao.